Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Pada hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 8 ayat 1 sampai 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh saya setiap harinya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar para murid dan beberapa wanita yang disembuhkan dari berbagai macam penyakit dan roh-roh jahat mengikuti Yesus. Luar biasa, Bapak Ibu. Setelah orang mengalami dicinta oleh Tuhan, setelah orang merasakan disembuhkan oleh Tuhan, lalu mereka tidak tinggal diam, tapi mereka berjuang untuk membagikan sukacita kesembuhan, sukacita yang mereka alami kepada orang-orang yang mungkin sangat membutuhkan kesaksian itu sendiri. Dan tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Wanita-wanita tadi melayani Yesus dan para muridnya dengan seluruh harta kekayaan yang mereka miliki. Dalam permenungan saya, kok bisa sampai demikian? Bagi mereka, mengikuti Yesus dan mendengarkan firman jauh lebih penting daripada harta yang mereka miliki. Karena ketika mati pun mereka tidak akan bawa harta itu. Mereka sudah merasa dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Maka harta yang mereka miliki, mereka persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dalam tugas pelayanan Yesus dan para muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Pertanyaan buat Anda dan saya renungkan. Pernahkah kita mengalami dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan? Lalu sudahkah kita mau meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia untuk membawa harapan bagi orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan? Pengalaman saya, Bapak Ibu, saya pernah sakit parah. Lalu saya bilang ke Tuhan, Tuhan, tolong saya, berikan saya kesempatan sekali lagi untuk hidup Tuhan, agar saya bisa menjadi saksi-Mu untuk mewartakan bahwa mujizat masih ada dan Engkau akan siap membantu kami ketika kami setia berseru kepadamu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan mendengarkan doa-doa saya. Maka sekarang saya berjuang untuk membagikan sukacita itu. Kalau saya bertemu dengan orang-orang sakit, saya selalu mengatakan, percaya pada Tuhan yang engkau sembah dalam agamamu, maka Dia akan menyembuhkan engkau. Pengalaman penderitaan yang saya miliki akhirnya menjadi pengalaman berkat bagi orang lain. Orang punya harapan dalam hidup ini. Maka ketika kita disembuhkan, kita harus berjuang untuk menyembuhkan orang lain. Kita tidak perlu berbuat hal yang luar biasa, tapi dengan kunjungan sederhana. Dalam situasi COVID mungkin kita tidak bisa mengunjungi. Kita bawa semua orang yang sedang sakit, sedang punya pergumulan dalam hidup, dalam doa-doa kita, Bapak Ibu.
percayalah, doa-doamu yang kau berikan kepada orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan sangat berarti bagi mereka. Maka mari, kita sudah merasa diselamatkan oleh Tuhan, kita merasa disembuhkan oleh Tuhan, kita merasa ditolong oleh Tuhan. Mari kita ikut Tuhan, kita membantu Tuhan untuk menyalurkan rahmat-rahmat yang Ia berikan bagi semua orang. Semua itu butuh pengorbanan Bapak Ibu. Seperti wanita-wanita tadi, mereka mengikuti Yesus, mereka mengorbankan harta, mereka menjualnya. Mereka tidak terikat pada apapun. Mari kita percaya pada penyelenggaraan ilahi. Kita bekerja bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan membantu kita dalam perbuatan baik kita. Karena begitu banyak orang yang saat ini sedang membutuhkan kita Bapak Ibu. Mungkin karena COVID kita tidak bisa berjumpa muka dengan muka. Tapi dalam doa-doa kita, dalam telepon kita bisa menguatkan satu sama lain. Kita bisa menyapa orang lain melalui WA atau apapun. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mari, saya mengajak kita semua dalam masa pandemi ini, kita terus melayani Tuhan dengan cara yang paling sederhana. Sambil mendoakan tim medis, para dokter, para perawat yang langsung berhadapan dengan orang-orang yang terkontaminasi virus itu sendiri. Kita doakan mereka agar mereka juga tetap setia melayani. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu yang kami terima dengan cuma-cuma. Engkau melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Bantu kami untuk terus mengikuti Engkau menjadi perpanjangan tangan-Mu. Bantu kami untuk tidak terikat pada apapun, tapi mampu melepaskan untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Berkatilah orang-orang sakit. Berkatilah orang-orang yang punya pergumulan. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang melayani orang di rumah sakit maupun di rumah. Semoga mereka semua boleh Kau berikan kesehatan, karena mereka adalah perpanjangan tangan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.